Salam jumpa mahasiswa sekalian. Di video ini kita akan membahas tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan, mari bersama-sama kita melihat ilustrasi berikut. Bagaimana pendapat Anda mengenai lingkungan belajar yang ada pada ilustrasi tersebut? Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu lingkungan belajar aman, nyaman, dan berpihak pada murid? Salah satu alat ukurnya adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Survei lingkungan belajar perlu dilakukan untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor dari aspek input dan proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Di luar Indonesia, survei lingkungan belajar juga dikenal dengan istilah Learning Environment Checklist atau LEC. LEC merupakan alat untuk menganalisis secara sistematis lingkungan pembelajaran di mana perilaku siswa terjadi. Ini adalah contoh checklist evaluasi yang digunakan oleh Board of Education Los Angeles Unified District. Pada lembar ini ada 5 komponen yang diobservasi, yaitu Visual and Environmental Support, Curriculum and Instruction, Behavior Expectation and Strategies, Social Emotional Learning or Social Skills, dan Culturally and Linguistically Responsive Practice. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu Visual and Environmental Supports. Ini adalah komponen pendukung visual dan lingkungan, seperti adanya label di area akademik maupun non-akademik. Komponen yang kedua adalah Curriculum and Instruction. Komponen ini mencakup dokumen rencana pembelajaran beserta materi tambahannya. Pada komponen ini, perilaku yang diharapkan menjadi bagian instruksi kelas. Contohnya selalu memulai pembelajaran dengan berdoa. Komponen keempat adalah Social Emotional Learning or Social Skills. Contoh dari penerapan komponen ini ialah adanya kurikulum pencegahan tindakan kekerasan. Komponen kelima atau komponen terakhir ialah Culturally and Linguistically Responsive Practice. Contohnya adalah adanya instruksi yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa serta kebutuhan murid. Menurut Pusat Pendidikan, terdapat 9 dimensi dalam survei lingkungan belajar. Dimensi tersebut mencakup latar belakang sosial ekonomi murid, kualitas pembelajaran di kelas, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan di satuan pendidikan, iklim kebinekaan di satuan pendidikan, iklim kesetaraan gender, iklim inklusivitas, dan dukungan orang tua dan murid. Dari ke-9 dimensi tersebut, dikembangkanlah detail observasi untuk survei lingkungan belajar. Berikut adalah salah satu contoh lembar observasi survei lingkungan belajar yang dikembangkan dari ke-9 dimensi. Demikianlah cara-cara untuk mengidentifikasi unsur-unsur lingkungan belajar yang berpihak kepada peserta didik. Untuk memperkuat pemahaman, silakan unduh dokumen survei lingkungan belajar, lalu isilah survei berdasarkan hasil observasi di sekolah tempat Anda mengajar. Pada kegiatan pembelajaran berikutnya, presentasikanlah hasil survei yang Anda lakukan, beserta hal-hal yang dapat ditingkatkan dari lingkungan belajar. Semoga bahan pengayaan ini bermanfaat bagi Anda saat menjadi guru nantinya.